Harrison Berger, seorang jurnalis muda AS yang pernah tampil di saluran ini sebelumnya, dan videonya juga pernah saya publikasikan di sini, kini memiliki saluran YouTube sendiri. Saya mendorong Anda untuk melihatnya. Saya akan cantumkan tautannya di deskripsi dan di tempat lain. Berikut adalah wawancara terbarunya. Ini adalah cuplikan, 20 menit pertama dari diskusinya dengan sejarawan Daryl Cooper. Silakan tonton. Dan jika Anda ingin menonton program lengkapnya, Turingisal Ranks di sini sana. Selamat. Tucker Carlson called my guest today. Tucker Carlson menyebut tamu saya hari ini sebagai sejarawan populer terbaik di Amerika dan mudah untuk melihat alasannya. Meskipun ia tidak setuju dengan penilaian itu, Daryl Cooper jelas sangat berpengaruh. Podcast dan Substack Martha, made miliknya, secara konsisten berada di puncak tangga lagu, dan podcast barunya, Provoked, yang ia bawakan bersama Scott Horton, pasti akan meraih kesuksesan serupa. Jaya salah satu orang efforting dan dap kenapa luas mempenastia indatitis, dan merupakan suatu kehormatan bisa berbincang dengannya. Saya harap bisa mendapat pembahasan ini. Saya ingin mulai dengan ini, latar belakang Anda. Maksud saya, ada banyak elit yang suka duduk di pinggir dan mengirim anak orang lain untuk berperang. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah bertugas di militer. Bahkan, mungkin mereka belum pernah sekalipun terlibat dalam perkelahian fisik seumur hidupnya. Tapi justru, mereka yang paling bersemangat mendukung perang. Ruang tunggu berita di televisi kabel pun dipenuhi tipe orang seperti ini. Benar-benar membludak. Tapi Anda adalah seseorang yang pernah bertugas di militer, dan tidak seperti para elit politik kita, Anda bukanlah pengobar perang. Bahkan, Anda justru sebaliknya. Bisakah Anda jelaskan bagaimana pengalaman Anda di militer memengaruhi pandangan Anda tentang perang? Tentu. Jadi pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya bukan veteran tempur. Saya pernah bertugas di Angkatan Laut. Saya bekerja pada sistem pertahanan udara dan rudal balistik di lepas pantai beberapa negara berbahaya. Tapi saya tidak pernah berada dalam situasi di mana peluru ditembakkan ke arah saya. Jadi saya tidak ingin memberi kesan seperti itu atau mengambil kredit atas hal tersebut. Tapi seperti yang Anda gambarkan, hal ini sebenarnya cukup umum di kalangan para veteran. Kami menjaga komunitas yang cukup erat dan biasanya tetap saling berhubungan melalui pertemanan, organisasi, dan sebagainya. Dan memang ada. Maksud saya, Anda bisa melihat ini bahkan di antara orang-orang yang paling hura, seperti seseorang seperti Joko, yang pernah bekerja sama dengan saya dan punya podcast bersama saya. Joko itu dia pro-Amerika, mantan Navy SEAL, seorang pejuang. Tapi dia juga orang yang masuk akal, dan dia melihat kembali 25 tahun terakhir dan berkata, saya memimpin pasukan dalam pertempuran dan melihat mereka berdarah, melihat beberapa dari mereka mati. Dan untuk apa? Sebenarnya, semua itu untuk apa? Saya rasa banyak orang Amerika yang berpikir seperti itu, tapi para veteran merasakannya dengan sangat mendalam. Bahkan seseorang seperti saya, yang hanya duduk di kal di lepas pantai dan melihat semua ini terjadi di radar, tetap mengenal banyak veteran tempur. Seperti yang saya bilang, ini komunitas yang erat. Saya punya teman yang bertugas di sana dan mengalami trauma, teman yang terluka, teman yang tewas. Jadi kami merasakannya sedikit lebih personal, menurut saya, dibandingkan bahkan dengan aktivis anti-perang pada umumnya. Dan semua rasa hormat serta kekuatan untuk mereka. Tapi ini adalah sesuatu yang kami rasakan secara sangat mendalam, saya kira. Dan bagi saya, setelah banyak bepergian, jadi setelah saya menjalani 10 tahun di Angkatan Laut, saya keluar dan bekerja sebagai insinyur sipil untuk Departemen Pertahanan selama 10 tahun lagi. Saya menyelesaikannya pada tahun 2020, sebenarnya 2021. Dan selama sebagian besar dari 10 tahun itu, bahkan 2 tahun sebelumnya, jadi mungkin sekitar 13 tahun, saya bepergian ke seluruh dunia, 8 hingga 10 bulan dalam setahun.
Saya kebanyakan bepergian ke luar negeri untuk bekerja dengan sekutu atau di pangkalan dan instalasi serta kapal milik AS pada sistem udara dan rudal balistik mereka. Jadi Anda tahu, ketika Anda berkeliling, menghabiskan banyak waktu di negara-negara lain, Anda mulai, pertama-tama, itu membuat Anda bersyukur tinggal di Amerika Serikat, karena sebagian besar wilayah lain di dunia lah tempat yang lebih sulit untuk ditinggali. Itu juga membuat Anda menghargai betapa rapuh dan hampir tidak alaminya situasi perdamaian umum seperti ini, secara umum. Memang, situasi politiknya agak memanas dan sebagainya. Alami. Tapi secara umum, saya tidak khawatir terjadi perang seluruh Amerika Serikat. Dan bagi banyak orang dunia, ini itu aja suri dan berani. Tapi hal terbesar dari semua perjalanan itu adalah kamu benar-benar menyadari bahwa orang-orang pada dasarnya sama di mana-mana. Maksud saya, memang ada perbedaan dalam penekanan, sikap, dan berbagai hal lainnya. Tapi orang biasa, ketika kamu mulai mengenal mereka, kamu tahu, saya dulu sering pergi ke Israel. Saya mungkin sudah bepergian ke sana 12 atau 15 kali dalam kapasitas saya sebagai insinyur DoD, dan mungkin total selama 6-8 bulan. Selama di sana, ketika saya welders, saya keling dan berbicara ke semua orang grow. Dan saya round mata people within Orange counties, Los Angeles. Tipi get amertlis hirutik bibit. Who hooked me up with their relatives in the West Bank, and so I would stay with them, and they Jadi saya akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjamu saya, dan kamu jadi mengenal semua orang ini. Kamu bepergian, menginap di rumah keluarga Palestina di tepi barat, lalu kamu tinggal bersama teman Yahudi di Israel. Dan kamu berpikir, mereka sebenarnya bisa saja bertetangga. Kamu mengerti maksud saya? Mereka sangat mirip dalam banyak hal. Ketika kamu mulai menyadari itu, dan mulai memanusiakan orang-orang yang biasanya hanya muncul sebagai karakter di TV, atau sebagai foto di Twitter, atau semacamnya, kamu menerima dari semua orang di sini, ketika mereka menarik mereka dari Tuhan, yang bersihkan oleh asisti dan akan turun, berselutet menarik anakmu dari Tuhan. Tidak ada sesuatu. Dan saya pikir, Anda tahu ketika Anda hanya menonton hal-hal ini di TV, mudah untuk hampir menganggapnya seperti film, bahkan jika Anda tahu itu nyata. Itu seolah-olah diputar di kepala Anda seperti film, dan Anda merasakannya seperti film. Seperti, ini sangat sedih. Saya mungkin menangis saat menonton film, tapi tetap saja ini adalah hyperrealitas yang jauh dan tidak benar-benar meresap. Dan ketika Anda benar-benar menyadari bahwa mereka ini adalah orang-orang seperti Anda, dan semua yang mereka derita, coba tempatkan diri Anda di posisi mereka, coba bayangkan. Itu membuat sangat sulit untuk... Saya bukan tipe orang anti-perang secara prinsip seperti seorang absolutis. Jelas saya pernah di militer, saya pernah bekerja untuk DoD, saya punya banyak kerabat dan orang lain yang masih di militer atau pernah di militer. Tapi saya ingin kita memperlakukan keputusan untuk pergi ke negara lain, untuk mengirim anak-anak Amerika ke sana ke negara lain untuk membunuh orang, untuk membunuh anak-anak, dengan keseriusan yang memang layak. Tentu saja kita tidak mengirim mereka untuk melakukan itu. Tapi pada malam pertama serangan shock and awe, ketika kita masuk ke Irak pada tahun 2003, diperkirakan antara 7 hingga 12 anak meninggal malam itu di Baghdad akibat bom kita. Jadi misalnya kita berhasil menggulingkan rezim, membunuh anak-anaknya, membunuh Saddam. Demokrasi muncul dan perang Irak menjadi keberhasilan militer dan politik yang paling gemilang yang bisa dibayangkan siapapun. Kita tetap saja membunuh belasan anak, dan bahkan dalam perang yang paling bersih sekalipun, itulah yang akan terjadi. Seking yang wargarin berikat foi, para pemimpin Mokedis diserai tuan perkuat dan hiu strudet dan kesrusan ini yang benar pantas. Betul. Well, let me ask you actually about our role in Iraq. Baik, izinkan saya bertanya tentang peran kita di Irak. Karena saya lahir pada tahun 2001. Jadi saya tumbuh dengan latar belakang perang melawan teror. Dan narasi resmi seputar perang itu telah banyak berubah.
Anda tahu, sampai kegagalan strategi Surge David Petraeus, banyak orang bersimpati pada gagasan intervensi kemanusiaan. Bahwa meskipun Saddam Hussein tidak memiliki senjata pemusnah massal, dia tetap orang jahat dan harus disingkirkan. Dan bahkan hingga hari ini, pandangan umum adalah bahwa perang itu sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan penilaian dari negara yang punya rekam jejak panjang niat baik. Dan saya rasa Anda sangat jarang mendengar pejabat publik Amerika menyarankan bahwa perang itu, dalam bentuk apapun, mencerminkan kekuatan Amerika atau mewakili bagaimana kita bertindak di luar negeri secara sepihak dan seringkali penuh pertumpahan darah, seperti yang Anda sebutkan. Satu-satunya pengecualian menurut saya sebenarnya adalah Trump. Dia sering mengatakan hal-hal seperti, Anda tahu, kita juga pembunuh. Kamu pikir kita begitu polos seperti yang dia katakan kepada Bill O'Reilly pada 2017. Putin itu pembunuh. Banyak pembunuh. Kita punya banyak pembunuh. Kenapa? Kamu pikir negara kita begitu polos? Kamu pikir negara kita begitu polos? Saya tidak tahu ada pemimpin pemerintahan yang pembunuh di Amerika. Nah, coba lihat juga apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah membuat banyak kesalahan. Saya menentang perang di Irak sejak awal. Ya, tapi kesalahan itu berbeda. Kita sudah membuat banyak kesalahan, oke? Tapi banyak orang yang terbunuh. Jadi, banyak pembunuh di sekitar kita. Percayalah. Minggu lalu dia membuat komentar serupa tentang kita terkait China kepada Maria Bartiromo. Dia menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa dia akan menghargai sistem nilai Mao Zedong. Jadi ada itu. Lalu mereka meretas, dan mereka meretas sistem telekomunikasi kita. Mereka telah mencuri kekayaan intelektual, ada fentanyl, COVID, maksud saya semua hal ini. Jadi bagaimana Anda bernegosiasi dengan pihak yang jelas-jelas beritikat buruk? Anda pikir kita tidak melakukan itu kepada mereka? Kita lakukan. Kita melakukan banyak hal. Begitulah cara dunia bekerja. Dunia ini kejam. Anda melewati masa perang melawan teror, Anda terlibat di dalamnya, dan Anda adalah salah satu orang yang paling berpengetahuan di Amerika tentang sejarah konflik semacam ini. Bagaimana Anda memahami peran kita dalam konflik itu, perang Irak, dan bagaimana pemahaman Anda tentang perang itu berubah seiring waktu? Ya, Anda tahu, mungkin negara lain juga melakukan hal yang sama. Tapi kita di Amerika Serikat punya kebiasaan buruk mengambil pelajaran yang salah dari sebuah konflik dan menerapkannya pada konflik berikutnya dengan cara yang akhirnya berujung pada bencana, bukan? Jika Anda melihat kembali, pertama-tama, saya ingin menekankan dan setuju dengan satu hal yang Anda katakan. Saddam Hussein, mari kita luruskan dulu. Dia benar-benar monster. Dia tidak seperti Assad. Dia tidak seperti Ayatollah. Mereka memang otoriter atau teokrat, tapi dia benar-benar monster, orang yang sangat kejam, sudah pasti. Ada banyak orang seperti itu. Kita mendanai dan bersekutu dengan banyak dari mereka, Anda tahu maksud saya? Tapi pada tahun 1991, 16 tahun setelah jatuhnya Saigon, militer AS benar-benar mengalami krisis moral, krisis perekrutan, krisis citra. Crisis of recruiting, crisis of image. The government in general Pemerintah secara umum sebenarnya sudah kehilangan sebagian besar kredibilitas dan legitimasinya di mata publik selama Perang Vietnam, dan juga pada akhir tahun 60-an hingga awal 70-an. Pada saat kita sampai pada invasi Irak tahun 1991, atau mungkin sebenarnya kita tidak benar-benar menginvasi sepenuhnya, tapi kamu tahu memang agak sulit untuk menjelaskan kepada seseorang seumuranmu sekarang, yang lahir tahun 2001, bagaimana suasana di tahun 1991. Kalau kamu cari di Google, video musik berjudul Voices That Care, itu dibuat untuk para tentara yang berada di Teluk Persia, siap bertempur melawan Irak atau saat pertempuran sedang berlangsung. Dan maksudku, hampir semua selebritas yang bisa kamu pikirkan ada di sana. Dari Will Smith sampai Rod Stewart, semua yang terkenal saat itu. Maksudku, itu seperti kalau hari ini ada Miley Cyrus dan mungkin 50, Charles Orsino lainnya. Dan mereka membuat finasi. Ya, maaf. Saya tadi mau bilang, mereka melakukan itu untuk Ukraina. Saya mengalaminya sendiri bersama Bono dan yang lainnya. Kurasa itu benar. Mereka menculik orang, mengirim satu generasi pemuda depan.
Tidak ada yang benar-benar peduli. Semua selebritas muncul untuk mendukungnya. Celebrities came out to cheer it on. Right. And so in 91 though, the difference there. Benar. Jadi, pada tahun 1991 perbedaannya adalah ini sama sekali bukan isu partisan. Maksud saya, ini benar-benar mendapat dukungan luas, dukungan penuh untuk militer, untuk apa yang dilakukan pemerintah, untuk George H.W. Bush, semua hal seperti itu. Dan jelas, di tingkat pemerintahan, Ukraina juga bukan isu partisan di sini. Tapi menurut saya, di kalangan publik, ini memang menjadi isu meskipun tidak selalu terbagi secara jelas antara merah dan biru. Jadi, ketika sampai di sana, militer AS bersama orang-orang yang menjadi sekutu kita masuk ke Irak dengan ekspektasi, dan banyak orang tidak tahu soal ini. Sekarang kita punya dokumennya, bahwa pada serangan awal ke Irak tahun 1991, perkiraan internalnya adalah kita akan mengalami hingga 10.000 korban jiwa. Korban dari pihak AS, bukan dari sekutu kita. US casualties, not our ally. That's just the United States on the initial push. Itu hanya Amerika Serikat pada dorongan awal. Jelas tidak berjalan seperti itu. Militer AS masuk ke sana dan seperti yang kita ketahui atau setidaknya yang kita pikirkan, pelajaran yang kita ambil adalah astaga, militer AS pada dasarnya seperti Avengers. Mereka bisa masuk dan memaksakan solusi apapun untuk masalah apapun dan melakukan apa saja yang kita minta. Karena lihat saja apa yang mereka lakukan terhadap militer yang selama ini kita bayangkan. Militer yang baru saja berperang melawan Iran selama 9 tahun, menelan 500.000 korban jiwa, dan tetap bertahan. Dan Anda tahu jika Anda menghilangkan tembakan teman sendiri dan keputusan-keputusan buruk dari perhitungan, kita hampir tidak mengalami korban sama sekali. Dan kita membawa gagasan itu hingga awal 2000-an. Irak berbeda dengan katakanlah Suriah atau Iran atau negara-negara lain dalam arti bahwa setelah perang itu, kita semacam masuk ke ruang liminal, ruang strategis liminal, di mana Saddam masih berkuasa, seterbitan yang baik main nido circa 9 negara. Is it hysterikas depot calls, lewat, and 10 tahun. Sepanjang tahun, terus man 90-an, and bomber Irak. All through the 1990s, we were bombing Iraq. We had just there were sections of the country that Anda tahu, ada bagian-bagian negara yang pada dasarnya terpecah menjadi wilayah semi-otonom, hampir seperti daerah independen, seperti wilayah Kurdi dan wilayah Syiah di bagian selatan. Jadi, itu seperti luka yang membusuk di tengah-tengah Timur Tengah, tempat yang menjadi kekosongan besar di mana negara tidak berfungsi. Rencana kami saat itu pada dasarnya hanyalah membombardir mereka terus-menerus pada dasarnya. Kami sebenarnya tidak punya rencana lain selain itu. Dan itu membuat perang tersebut jauh lebih mudah dijual kepada para skeptis di pemerintahan dan media, seperti yang ada saat itu, dan kemudian kepada masyarakat Amerika secara umum. Anda punya situasi di sini di mana sesuatu harus terjadi. Anda tidak bisa terus-menerus memiliki semacam negara setengah gagal yang kita bom setiap minggu selamanya, bukan? Dan pada tahun 2003, ketika kita memutuskan untuk masuk, maksud saya, banyak orang sekarang tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang diputuskan pada akhir 2002 berdasarkan intelijen baru tentang senjata pemusnah massal atau semacamnya. Ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan sejak lama dan langsung diambil begitu peristiwa 9/11 terjadi. Dan maksud saya seluruh narasi soal senjata pemusnah massal itu sendiri benar-benar diuji lewat focus group. Maksud saya, memang dari sanalah asalnya. Itu adalah agensi periklanan yang melakukan focus group pada orang-orang dan menemukan bahwa isu senjata pemusnah massal adalah cara paling efektif untuk menjual perang itu. Jadi Anda tahu kalau kita kembali ke tahun 98, ada masa di mana setelah Clinton, dengan alasan yang hampir sepenuhnya karena urusan politik domestik dengan kasus Lewinsky yang sedang berlangsung dan segala sesuatunya, serta keinginannya untuk mengalihkan perhatian, kita melancarkan serangan udara yang sangat brutal ke seluruh Irak. Itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa militer mereka, pertahanan udara mereka yang seadanya semuanya. Kita benar-benar menyerang mereka habis-habisan. Dan dalam beberapa bulan setelah itu, Saddam mengeksekusi sekitar 40 jenderal dan pejabat tinggi pemerintahnya.
Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam lingkaran dalamnya. Mereka adalah orang-orangnya sendiri. Dan ketika Anda melihat seorang diktator melakukan hal seperti menangkap dan mengeksekusi beberapa lusin jenderal serta sekutu dan pejabat pemerintah berpangkat tinggi, itu adalah tanda rezim yang lemah. Anda tahu seperti Tony Zinni, yang saya rasa dia adalah komandan CENTCOM saat itu. Ya, saya pikir begitu. Dia memang CENTCOM pada waktu itu. Tapi Anda tahu, dia adalah salah satu orang yang benar-benar mendorong. Seperti lihat, kita tidak perlu menginvasi Irak. Kita bisa membuat salah satu jenderalnya menyingkirkannya. Anda tahu, dan menggantikannya, lalu berkata, baiklah, dia sudah pergi. Kita bisa mulai kembali masuk ke sistem global dan mencari kesepakatan dengan Amerika yang bisa diterima semua pihak. Tapi, sekali lagi, kita mengambil pelajaran tahun 1991 itu. Seperti, mengapa kita harus melakukan itu? Maksud saya, ini mudah saja. Kirim militer AS. Dan lihat, dari sudut pandang militer, itulah yang terjadi. Kita masuk ke sana, kita mengalahkan semua orang, kita merebut Baghdad, dan rezimnya jatuh. Lalu tentu saja semua orang tahu apa yang terjadi setelah itu. Segalanya mulai berantakan. Ketika Anda memiliki sekelompok orang di sebuah negara yang alat utamanya adalah bom, rudal, tank, dan senapan mesin, lalu Anda menyuruh mereka mengamankan kerusuhan yang terjadi di Baghdad, ya hasilnya akan seperti itu, kan? Jadi menurut saya dari sudut pandang yang lebih luas, ada semacam perdebatan yang terjadi, bahkan di antara orang-orang yang sangat mengikuti kebijakan luar negeri AS. Orang-orang berdebat, dan saya melihat bahkan beberapa orang mengambil posisi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Mungkin saya sendiri juga pernah mengambil posisi yang berbeda tentang hal ini di waktu yang berbeda. Dan terkadang tampaknya ada perdebatan yang tak terelakkan. Dorongan strategis untuk menyingkirkan musuh, untuk bergerak ke arah tertentu. Maksud saya, jika Anda melihat, Anda tahu, terlepas dari semua serangan PR yang diterima Israel selama, mungkin saya katakan terutama sejak serangan 2014 di Gaza. Lihatlah, Hizbullah hancur, Hamas dihancurkan, Gaza sedang dibersihkan secara etnis, Suriah sudah tersingkir, dan mereka baru saja melewati perang di Iran, dan mengirim pesan kepada semua orang Israel, Amerika, dan Iran, bahwa jika memang harus terjadi, Amerika akan datang ke sini dan berperang untuk kami. Dan Gaddafi juga sudah tumbang. Jadi, semua ini adalah para diktator Arab sekuler utama yang selama bertahun-tahun menjadi semacam pemimpin poros perlawanan. Apakah ini memang sebuah rencana? Sesuatu yang benar-benar dicapai secara bertahap dari waktu ke waktu, atau keputusan-keputusan yang diambil secara spontan berdasarkan kepentingan politik dan sebagainya, agak sulit untuk dikatakan. Saya rasa memang selalu sulit untuk memastikan dalam sistem pemerintahan seperti milik kita, tapi jelas bahwa segala sesuatunya bergerak ke satu arah. Sulit untuk, saya tidak tahu kecenderungan politik audiens Anda, tapi saya sendiri saya kira maksud saya orang-orang menyebut saya sebagai sayap kanan. Saya lebih seperti, saya rasa semacam tipe Tory merah, Anda tahu. Dan Anda tahu saya seseorang yang, mungkin karena fokus saya pada sejarah dan sebagainya, saya sangat peduli dengan hal-hal yang kebanyakan orang sekarang hampir menganggapnya sebagai lelukon. Hal-hal seperti kehormatan nasional. Hal-hal seperti bagaimana kita sebenarnya akan dikenang dalam 500 tahun ketika seseorang membuka buku sejarah. Anda tahu hal-hal seperti itu penting bagi saya. Whereupon in itu break, sestethalt with this more stored to soar de gadu then is skoras. And so Karen Steve who tough deeply big darum every kind so pinata wearing mengirim seseorang ke bulan. Itu penting bagi saya, tahu kan? Jadi ketika saya melihat negara kita keluar jalur karena sekelompok orang korup telah mengambil alih posisi-posisi kunci di pemerintahan, media, dan institusi lainnya, lalu mendorong kita membuat dunia jadi jauh lebih berbahaya, dengan melemahkan institusi internasional dan menggunakan taktik serta strategi yang sebelumnya sempat terlihatkan dilarang, tapi sekarang malah dianggap biasa saja.
Banyak dari itu semua jadi tanggung jawab kita. Dan rasa gue sesuatu yang sangat diperhati oleh para veteran. That's another thing that veterans tend to take pretty seriously.